Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Pak Rizal. Kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin. Setelah kita kemarin sudah ulangan, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pelajaran di kelas 8. Kemarin kita mempelajari pola bilangan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab mengenai koordinat kartesius. Koordinat kartesius materinya adalah materi yang sudah pernah dipelajari di bagian peta, bab peta ketika kita SD. Sehingga untuk materi kartesius di kelas 8 sekarang di SMP itu akan digabung dalam sebuah materi yang berjudul fungsi. Langsung saja kita masuk ke bagian materinya. Perhatikan sekelompok siswa yang sedang menerima pelajaran di suatu kelas. Setiap siswa menempati kursi masing-masing. Tidak mungkin seorang siswa menempati lebih dari satu kursi. Demikian pula tidak mungkin satu kursi ditempati oleh lebih dari satu siswa. Artinya, satu kursi ditempati oleh satu siswa dan satu siswa menempati satu kursi. Dengan demikian ada keterkaitan antara siswa dengan kursi yang ditempati. Menurutmu, apakah ini termasuk ke dalam sebuah fungsi? Jawabannya, ya, tentu saja itu merupakan sebuah fungsi. Kita masuk ke bagian pertama, relasi. Sebelum mempelajari bab ini, kalian harus menguasai materi himpunan, anggota himpunan, dan himpunan bagian dari suatu himpunan. Pengertian relasi. Agar kalian memahami pengertian relasi, perhatikan gambar 2.1 di samping. Ya, gambar yang ini. Gambar 2.1 menunjukkan sekelompok anak yang berdiri di atas nama Tino, Ayu, Togar, dan Nia berada di sebuah toko alat tulis. Mereka berencana untuk membeli buku dan alat tulis. Tino berencana membeli buku tulis pensil, Ayu berencana membeli penggaris dan penghapus, Togar membeli ballpoint, buku tulis dan tempat pensil, sedangkan Nia membeli pensil dan penggaris. Perhatikan bahwa ada hubungan antara anak yang bernama Tino, Ayu, Togar, Nia dengan himpunan alat tulis, yaitu buku tulis, pensil, penggaris, penghapus, ballpoint, dan tempat pensil. Himpunan anak dengan himpunan alat tulis dihubungkan oleh kata membeli. Dalam hal ini, kata membeli disebut sebagai relasi yang menghubungkan himpunan anak dengan himpunan alat tulis. Jadi bisa dikatakan bahwa relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah hubungan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota himpunan yang B. Uji kompetensi 1 kita skip. Ini mudah ya. Kita lihat. Bagian-bagian berikut menunjukkan silsilah keluarga Bapak Sitorus dan Ibu Mary. Tanda panah menunjukkan hubungan mempunyai anak. Yang A, sebutkan relasi-relasi yang mungkin antara nama-nama pada silsilah tersebut. Yang B, siapakah ayah dari Lisa? Kita lihat di sini Lisa. Lisa ayahnya adalah Aryo. Ayah dari Bowo, Aryo, dan ayah dari Aji juga Aryo. Seperti itu ya. Ini adalah bagian yang mudahnya dari sebuah relasi. Jadi kita skip. Nah, yang kedua, kita akan menyajikan suatu relasi. Cara menyajikan suatu relasi. Suatu relasi dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu menggunakan diagram panah, menggunakan diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Untuk memahami hal tersebut, perhatikan uraian berikut ini. Pengambilan data mengenai pelajaran yang disukai pada 4 siswa kelas 8 diperoleh seperti pada tabel berikut. Nama siswa, ada Buyung, dia suka pelajaran IPS dan kesenian. Doni suka keterampilan dan olahraga. Vita suka IPA. Putri suka matematika dan bahasa Inggris. Tabel 2.1 di atas dapat dinyatakan dengan diagram panah, diagram kartesius,
dan diagram pasangan berurutan seperti di bawah ini. Misal kita pakai diagram misal Buyung, Doni, misalkan A-nya itu atau daerah asalnya itu adalah Buyung, Doni, Pita, dan Putri. Dan yang B, mata pelajaran yang disukai itu adalah IPS, kesenian, keterampilan, olahraga, matematika, IPA, bahasa Inggris. Dan keterampilan yang disukai itu menjadi sebuah relasi hubungan dari himpunan A ke himpunan yang B. Nah, yang A. Sekarang kita akan membuat diagram panah dari tabel yang tadi. Diagram 2.2 di bawah menunjukkan relasi pelajaran yang disukai dari himpunan A ke himpunan B. Arah panah menunjukkan anggota himpunan yang berelasi dengan anggota-anggota tertentu pada himpunan B. Jadi cara membuatnya adalah kamu buat nama-namanya dulu, si A ini siapa aja, atau daerah asal, atau nama anggota orangnya siapa saja, kamu tulis Buyung, Doni, Vita, Putri. Setelah itu kamu buat lingkaran atau buat kotak yang mengelilingi nama-nama tersebut. Terus kamu tulis mata pelajarannya apa aja, itu ada di wilayah B, himpunan yang B. Kamu tulis semua pelajarannya yang tersedia, ada IPS, kesenian, keterampilan, olahraga, matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Lalu kamu pilih, Buyung suka IPS dan kesenian, langsung buat panah dari IPS dan ke arah kesenian. Doni suka keterampilan dan olahraga, berarti Doni menunjukkan ke arah keterampilan dan olahraga. Vita suka IPA, arah panahnya ke IPA. Putri suka matematika, ke arah matematika dan ke arah bahasa Inggris, karena Putri sukanya matematika dan bahasa Inggris. Sekarang kita buat data yang tabel tadi dalam bentuk diagram kartesius. Kalau dalam diagram kartesius, relasi A dan B dapat dinyatakan dengan cara membuat pasangan-pasangannya seperti ini. Kamu buat dulu nih, misalkan nama-nama orangnya itu berupa garis yang vertikal, yang horizontal. A itu adalah garis-garis yang horizontal atau nama-nama orangnya horizontal. Berarti bisa kamu tulis ada Putri, Vita, Doni, Buyung, dan yang horizontalnya yang vertikalnya yang ke atasnya kamu tuliskan nama-nama mata pelajarannya. IPS, kesenian, keterampilan olahraga, matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Kalau dibalik boleh nggak Pak? A-nya yang di atas, B-nya yang di bawah. Tidak boleh. Yang harus dilakukan adalah daerah asal atau anggota-anggota nama-nama orangnya itu harus ada yang di bawah. Dia ada di sumbu yang horizontal. Lalu di titik nih, Buyung suka IPS dan kesenian. Buat 2 titik di IPS dan kesenian. Doni suka keterampilan dan olahraga, bikin juga 2 titik untuk keterampilan dan olahraga. Dan seterusnya. Yang terakhir ada dengan cara himpunan pasangan berurutan. Dibuatnya dengan cara seperti ini. Dibuat dulu kurung kurawal. Apa itu kurung kurawal? Kurung kurawal itu seperti ini. Nah, yang ini, kurung kurawal adalah tanda baca yang dibuat seperti ini nih. Ini disebut dengan kurung kurawal. Untuk membuat himpunan pasangan berurutan, wajib menggambarkan kurung kurawal. Ya, yang ini nih kurung kurawal. Setelah itu, kamu buat kurung biasa nih. Setelah itu, kamu tulis namanya. Buyung. Buyung suka pelajaran IPS, berarti Buyung, IPS. Berikutnya lanjut lagi di sebelahnya, Buyung juga suka pelajaran yang lain. Buyung suka kesenian, berarti buka kurung lagi, Buyung, kesenian. Bikin lagi di sampingnya, Doni suka keterampilan, berarti Doni, keterampilan. Dan seterusnya. Nanti di akhirnya setelah semua udah kamu tulis, kamu bikin lagi, ditutup kurung kurawal menggunakan lambang penutup kurung kurawal.
Nah, berikutnya kita akan melihat contoh. Contohnya adalah diketahui A 1, 2, 3, 4, 5, 6, B-nya 1, 2, 3 terus sampai angka 12. Nyatakan relasi setengah dari dalam bentuk A diagram panah setengah dari. Kamu tulis dulu nih, A-nya anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kamu mau bikin setengah dari pakai diagram panah. 1 setengah dari berapa? Setengah dari 2, bikin panahnya kedua. 2 setengah dari 4, bikin panahnya lagi. 3 ke 6, 4 ke 8, 5 ke 10, 6 ke 12. Gitu ya. Kemudian mau dibikin pakai diagram kartesius. Masih sama seperti tadi, digambar yang A-nya itu horizontal ke samping, yang B-nya itu vertikal ke atas. Nah, kemudian yang C dibikin pasangan berurutan, dituliskan 1 2, 1 2 4, 3 6 dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, materi berikutnya kita akan mempelajari fungsi atau pemetaan. Materi fungsi atau pemetaan akan kita pelajari di video yang berikutnya lagi. Sampai ketemu di video Bapak yang berikutnya lagi. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.